Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita sekarang masuk kepada sistem persamaan linear ya. Nanti kita akan coba menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss. Oke, kalau sebelumnya kita sudah membahas perkalian matriks ya, kita coba lihat dulu perkalian matriks. Jadi misalkan kalau ada matriks A, jumlah barisnya 2, kolomnya 2, misalkan elemen-elemennya A, B, C, D. Kalau matriks A ini mau dikalikan dengan matriks yang lainnya, maka syaratnya adalah matriks yang lainnya itu, anggap matriks X harus memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom matriks A, gitu ya. Berarti dia harus ada 2 baris. Anggap matriks X ini adalah matriks kolom, artinya hanya punya 1 kolom, dan tiap elemen-elemennya adalah X1 dan X2. Sama dengan, ini kan akan menghasilkan matriks baru ya. Anggap matriks C, di mana jumlah baris matriks C ini sama dengan jumlah baris matriks A, yaitu 2, dan jumlah kolomnya sama dengan jumlah kolom matriks X ya, C1. Anggap C1 dan C2 elemen-elemennya, dan kita tahu bahwa C1 itu adalah AX1 ditambah BX2, sedangkan C2 sama dengan, jangan C ya, karena di sini sudah ada C, kita ganti K saja ya, berarti K1, K2, K1, K2, K2-nya adalah CX1 ditambah DX2. Kan ya. Nah, kalau X1 dan X2-nya ini adalah variabel, maka ini merupakan sebuah persamaan linear ya. Persamaan linear artinya persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1 ya. Ini kan pangkat 1 ya. X1 pangkat 1, X2 pangkat 1. Ini persamaan linear dan ini persamaan linear. Maka kalau lebih dari 1 persamaan linear menjadi sistem persamaan linear. Kita perhatikan di sini bahwa sistem persamaan linear ini kan bisa ditulis dalam bentuk perkalian matriks ya. Jadi kan tadi kita kan mengalihkan matriks sebenarnya. Jadi kalau saya punya SPL 3 variabel misalkan, jadi A1X1 ditambah A2X2 ditambah A3X3 sama dengan K1 misalkan ya. Nah, ini kan gampang ya kalau kita mau merubah ke dalam bentuk perkalian matriksnya. Berarti kan A1, A2, A3 dikalikan sama dengan gitu ya. Dimana matriks yang ini merupakan koefisien-koefisien dari SPL kita ya. Ini kita sebut saja matriks koefisien kita. Yang ini merupakan variabelnya, matriks variabel, dan ini konstanta ya. Kalau kita menyelesaikan SPL ini kan sebenarnya kita mencari X1, X2, dan X3 ya. Dan kalau dari matriks ini sebenarnya kita mencari matriks var ini sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan sistem persamaan linear ini? Biasanya kalau kita menyelesaikan SPL ini secara langsung kan biasanya kalau tidak metode eliminasi, metode substitusi, atau gabungan dari kedua metode tersebut ya, kalau kita mau menyelesaikan SPL ini. Nah, nanti kita coba menyelesaikan SPL ini menggunakan eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss, kita merubah SPL ini, sistem persamaan linear ini, ke dalam bentuk matriks. Tetapi bukan dalam bentuk perkalian matriks seperti ini. Kita akan merubahnya dalam bentuk augmented matrix. Augmented matrix itu yang seperti apa? Matriks augmented itu merupakan matriks yang terdiri dari matriks koefisien dan matriks konstanta kita.
Jadi hanya terdiri dari dua matriks ini saja. Sedangkan matriks variabelnya tidak kita ikut sertakan gitu ya. Jadi kalau kita mau susun augmented matriksnya, saya kopikan ke bawah saja. Augmented matriksnya terdiri matriks koefisien dan konstanta. Berarti A1, A2, A3, K1. Nah, ini augmented matrix. Biasanya ada dikasih garis di sini, garis putus-putus, ataupun kalau tidak ditulis juga tidak ada masalah, gitu ya. Nah, jadi nanti kita akan melakukan operasi pada matriks ini ketika kita menyelesaikan SPL menggunakan eliminasi Gauss ya. Ini adalah augmented matrix. Nah, sekarang kita coba akan bandingkan dua permasalahan ya. Jadi misalkan kita di sini punya 2x1 ditambah. Nah, ini kan kalau kita mau tuliskan matriksnya kan jadinya 2, 1, 1, 5 ya. Koefisien dan konstantanya ya. Berarti ini 1, di sini 1 dan 5 gitu ya. Yang bawahnya adalah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kasus yang lain, di mana kita sudah ada matriksnya gitu ya. Jadi kan tadi ini SPL, kita tuliskan augmented matriksnya seperti ini ya. Sekarang sudah ada matriksnya. Jadi matriksnya misalkan seperti ini misalkan. Nah, kalau yang ini untuk menemukan sistem persamaan linearnya kan gampang ya. Berarti ini kan 1 X 1. Nah, dari dua kasus ini kan tentu saja lebih gampang menyelesaikan kasus yang kedua ya. Kenapa? Karena di sini kita kan sudah langsung menemukan X3-nya. X3 sama dengan 1 ya. Kalau mau menemukan X2, tinggal kita substitusikan X3 ke persamaan yang kedua ya. X2 berarti di sini sama dengan 5 dikurangi 3X3. Berarti dikurangi 3 sama dengan 2, gitu ya. Sudah dapat X3 dan X2-nya. Kalau mencari X1-nya, tinggal substitusikan lagi X2 dan X3 ke persamaan pertama. Nanti dapat X1-nya. Kan gitu. Jadi, lebih cepat kita menemukan X1, X2, dan X3-nya pada kasus yang kedua dibandingkan dengan kasus yang pertama. Nah, artinya bentuk matriks augmented yang seperti ini lebih mudah diselesaikan ketimbang yang seperti ini. Dan yang bawah ini adalah salah satu contoh dari matriks echelon baris. Itu ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan metode eliminasi Gauss, proses yang kita lakukan adalah bagaimana merubah bentuk matriks yang di atas ini, yang seperti di atas ini menjadi matriks echelon baris gitu. Nah, ciri-ciri matriks echelon baris itu yang seperti apa? Gitu ya. Kalau kita mau merubah ke matriks echelon baris, tentu kita harus tahu dulu paling tidak ciri-cirinya gitu ya. Oke, yang pertama cirinya adalah jika sebuah baris elemen-elemennya tidak semuanya 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 dalam baris tersebut adalah 1, atau biasa disebut dengan 1 utama. Jadi baris yang elemen-elemennya tidak semuanya 0. Berarti kan kalau kita lihat matriks kita ini kan setiap baris-barisnya elemen-elemennya tidak semuanya 0 ya. Contohnya baris ketiga. Ini kan 0 hanya yang bagian ini. Yang selebihnya tidak gitu ya. Nah, untuk bilangan pertama yang tidak 0 itu harus bernilai 1. Sama dengan baris yang kedua. Bilangan pertama yang tidak 0 itu bernilai 1. Dan ini disebut dengan 1 utama. Ciri yang kedua,
Jika ada baris yang seluruhnya 0, maka semua baris itu dikumpulkan pada bagian bawah matriks. Jadi kalau seandainya ada baris baru gitu ya, dan semua elemennya adalah 0, maka posisinya itu harus di bawah matriks. Jadi harus di sini. Nah, ini adalah matriks echelon baris. Ya. Dan ciri yang ketiga, untuk dua baris yang berurutan, yang tidak seluruhnya 0, jadi contohnya seperti baris 1 dan 2 atau 2 dan 3 ya, itu kan saling berurutan. Maka satu utama pada baris yang lebih rendah terdapat lebih jauh ke kanan dibandingkan satu utama pada baris yang lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini kan untuk baris ketiga, satu utamanya lebih ke kanan ya dibandingkan satu utama pada baris kedua. Atau untuk baris 1 dan 2, pada baris kedua kan satu utamanya sedikit lebih ke kanan dibandingkan satu utama yang ada pada baris 1 gitu ya. Atau kalau kita tuliskan seperti ini 01 gitu ya. Ini kan satu utamanya masih lebih ke kanan juga ya. Dan ini masih merupakan matriks echelon baris. Yang tidak echelon baris itu adalah yang seperti ini. Ini 1 0 0. Nah, ini bukan echelon baris ya, karena satu utama baris kedua dan ketiga itu dia sejajar. Nah, jadi nanti tugas kita pada eliminasi Gauss ini adalah bagaimana merubah augmented matrix kita menjadi matriks echelon baris ya. Jadi A1, A diubah ke dalam matriks echelon baris. Hanya saja nanti ketika kita membuat programnya, matriks echelon barisnya adalah matriks yang seperti ini. 1, 0. Nah, yang seperti ini ya. Jadi yang penting kita nanti adalah bagaimana supaya matriks yang ini berubah bentuknya menjadi seperti ini. Bagian yang di bawah diagonal utamanya bernilai 0 semua ya. Dan diagonal yang ini semuanya bernilai 1. Sedangkan X ini nanti tentu saja nilainya tergantung dari operasi kita. Gitu ya. Ini yang akan kita lakukan nanti ketika kita menggunakan eliminasi Gauss atau ketika nanti kita membuat programnya juga ya, program eliminasi Gauss. Nah, proses yang kita lakukan ketika kita merubah bentuk matriks ini bagaimana gitu ya. Di sini untuk merubah bentuk matriks ini kita menggunakan yang namanya operasi baris elementer ya. Operasi baris elementer itu yang seperti apa? Di yang ini saja ya, kita ambil contohnya yang ini. Nah, ini kan matriks yang ini kan asalnya kan dari sini ya, dari sistem persamaan linear kita. Jadi operasi yang boleh dilakukan pada SPL kita juga boleh dilakukan pada matriks ini. Contohnya seperti apa? Contohnya menukar baris. Ini kan kalau ditukar barisnya, misalkan baris yang kedua dan pertama dipertukarkan gitu ya. Nah, menjadi seperti ini. Ini kan nggak ada masalah ya, tidak akan merubah solusi kita. Jadi operasi yang seperti ini juga boleh dilakukan pada matriks kita. Jadi kalau kita pertukarkan baris 2 dan 1, ini kan menjadi 1 min 2. Ya. Jadi operasi baris elementer yang pertama adalah menukar baris ya, menukar posisi dua baris saling dipertukarkan. Kemudian operasi baris elementer yang kedua, untuk SPL kita kalau kita mengalihkan persamaan ini dengan sebuah konstanta kan tidak juga diperbolehkan ya. Artinya misalkan baris pertama itu kita kalikan dengan sebuah konstanta. Jadinya misalkan kalau baris pertama dikalikan dengan 2 misalkan 2x1 dikurangi 4x2 ditambah 8x3 sama dengan 2 gitu. Dan ini kan diperbolehkan ya. Nah, maka operasi seperti itu juga bisa kita lakukan pada
matriks kita, gitu ya. Berarti itu operasi baris elementer yang kedua ya. Yang pertama tadi menukar baris, yang kedua mengalihkan baris dengan sebuah konstanta. Jadi ini dikalikan dengan 2, gitu ya. Nah, operasi baris elementer yang berikutnya adalah menjumlahkan atau mengurangkan dua buah baris. Nah, itu juga diperbolehkan ya, sehingga didapatkan persamaan linear yang baru. Jadi misalkan baris ke-1 dan kedua ini saling dikurangkan gitu. Kalau kita kurangkan jadinya apa? 2x1 dikurangi 2x1 tentu saja 0. X1 untuk yang ini kita kurangkan min 5x2 ya. Kemudian 8x3 dikurangi x3 jadinya 7. X3 sama dengan 2 kurang 5 min 3. Kan ini kita artinya mendapatkan persamaan linear yang baru ya. Kalau kita langsung ganti juga nggak masalah. Jadi bisa langsung diganti. Nah, seperti ini. Maka yang seperti itu juga boleh kita lakukan pada matriks kita. Kalau kita ini kan tadi sudah dikalikan 2 ya. Kalau kita masih menggunakan yang ini, kan tadi adalah 1 min 2, 4, 1. Kemudian untuk baris kedua kita ganti dengan yang ini, 0, min 5. Itu ya. Nah, jadi ada 3 operasi baris elementer yang bisa kita lakukan untuk merubah matriks kita menjadi matriks echelon baris ya. Menukar baris, mengalihkan baris dengan sebuah konstanta, dan menjumlahkan atau mengurangkan dua buah baris.